IPA. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari sistem pencernaan hewan dan manusia. Setelah kita mengetahui proses pencernaan hewan dan manusia, kita perlu mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Sistem pencernaan harus dipelihara agar dapat bekerja secara maksimal dalam mencerna makanan. Adapun beberapa cara memelihara organ pencernaan agar selalu sehat, diantaranya adalah: yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang ketiga, minum air putih 8 gelas sehari. Yang keempat, pola makan yang teratur. Dan yang terakhir adalah makan makanan dan minuman yang higienis. Cara menjaga makanan agar tetap higienis. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh makanan. Yang kedua adalah mencuci buah dan sayuran dengan air dingin yang mengalir untuk menghilangkan kotoran atau kuman yang mungkin menempel di permukaan. Sedangkan yang ketiga adalah simpan makanan di dalam wadah tertutup supaya terhindar dari debu, lalat maupun serangga lainnya yang bisa menimbulkan penyakit. Tugas IPA: mengerjakan latihan pada buku paket halaman 130 sampai 131 serta halaman 141 sampai 142. Selamat mengerjakan ya. IPS. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang interaksi sosial, baik dengan lingkungannya dan interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Kita perlu mengetahui manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial dan budaya. Tahukah kalian bahwa pembangunan sosial budaya merupakan suatu perubahan dalam sosial budaya yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas dengan tujuan menjadikan keadaan sosial budaya semakin baik. Sebagai anggota masyarakat, kita harus ikut berperan serta dalam berinteraksi sosial untuk pembangunan sosial dan budaya sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing, seperti bidang sosial dan budaya yang meliputi pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Berikut adalah manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya, di antaranya: pertama, mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada bangsa lain. Kedua, menerima suatu kebudayaan baru yang positif dengan tetap menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia. Ketiga, menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain atau kelompok lain yang berbeda suku atau bangsa. Keempat, mengembangkan sikap saling menghargai antar suku dan bangsa. Kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas organisasi sosial budaya. Terakhir, menghindari konflik dan pertikaian dengan cara mencari persamaan dan solusi secara bersama-sama. Beberapa contoh pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, tradisi munggahan. Dalam adat suku Sunda, acara penyambutan bulan Ramadan dinamakan munggahan. Disebut munggahan karena orang yang melaksanakan puasa akan lebih mendekatkan diri dengan Sang Holik dan juga sebagai ungkapan rasa syukur. Yang kedua adalah tradisi Tanglong. Tradisi ini adalah sebuah tradisi budaya dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Dalam masyarakat Banjar, Kabupaten Balangan, Tanglong dikenal sebagai sebuah miniatur atau lebih mirip dengan lampion, dengan berbagai bentuk dan model yang dikemas dalam nuansa Islami. Manfaat keragaman sosial budaya dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Yang pertama adalah terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat karena sumber daya alam tiap daerah berbeda-beda sehingga bisa saling melengkapi. Yang kedua, menarik minat wisatawan karena potensi keragaman budaya Indonesia sangat menarik untuk dijadikan pariwisata. Ketiga, memajukan pembangunan di daerah-daerah dengan membentuk komunitas atau organisasi pekerja, budaya, dan agama. Terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.
Tugas IPS: mengerjakan latihan soal halaman 160 dan 174. Selamat mengerjakan. Kata kunci. Kata kunci dalam suatu iklan adalah kata-kata yang menjadi konsep utama yang akan dibahas dalam iklan tersebut. Bagaimana cara menentukan kata kunci pada iklan? Yang pertama adalah memahami informasi produk atau jasa yang disampaikan. Kemudian, pemilihan kata kunci mempengaruhi kualitas iklan. Dan kata kunci dapat dilihat melalui paparan keunggulan produk yang ditawarkan. Dan tujuannya adalah untuk menarik minat orang yang melihat atau mendengarkan iklan tersebut. Contohnya adalah pada iklan produk Milanta seperti pada gambar. Kata kuncinya adalah dapat meredakan sakit mah, serta keunggulannya adalah dapat langsung diminum dan dikonsumsi bagi penderita mah dari anak-anak hingga dewasa. Jangan lupa ya, perhatikan juga kata kunci pada iklan produk-produk lainnya. Berikut adalah langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik. Yang pertama, menyiapkan naskah iklan yang akan digunakan. Kedua, memeriksa naskah iklan yang telah dibuat. Ketiga, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Keempat, menyiapkan para pemeran sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah ya. Yang kelima, melakukan latihan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Tujuan utama sebuah iklan adalah agar dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Maka, pembuat iklan akan merancang strategi menyiapkan iklan sekreatif mungkin agar berhasil mempengaruhi calon konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Tugas Bahasa Indonesia: mengerjakan latihan soal halaman 146. Selamat mengerjakan ya. Demikian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian semua bisa memahami ya apa yang telah Ibu sampaikan pada video pembelajaran. Dan semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.